wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamda ragibi fi minnatih, alaidi bi izatih, al-mustanjili faidu rahmatih, hamdan la yanhasru adaduh wa la yanfatihu madaduh, ta'udu barakatuh alal hamidi bil mazid wa yutabu bihi fi diwanil khassah min al-abid mustahrikan kuliyatil hamdi wa juz'iyatih wa mustamdiran min fadlillahi ghafiri wa miranafahatih was'alullah was'aluhu an yusalli wa yusallim ala asrafi mahlukatih al-abdil khasil muqaddami fi hadratih wal mubaligi anhu asrar ayatih sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad Abdillah sallallahu alaihi wasallam al-jami' sifatil kamali fi akhlaqih wa amalih wa muamalatih wa ala alihi wa sahbihi saliki sabilih wa mutabaki hadayih wa mutafi asarihi fi ibadatihi wa adatih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ashrif wa karrim wa adim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan arzuqna bil isti'adad liyawmil ma'ad wa tandumuna biha fi silkal khawasi minal ibad wa tubariku lana biha fil ahli wal mal wal aulad wa tafaduna barakatiha minal ahwali yawmat tanad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qaluhu ta'ala fadzakir fa inna dzikra tama'ul mu'minin. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah fama wahud jannah. Sadaqallahul maulanal azim wa rasulih. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa berhadir pada tempat yang semacam ini, yang mana tempat yang selalu diperintahkan Rasulullah SAW, yaitu berkumpulnya orang-orang majelis zikir dan majelis di mana dibacakan selawat Nabi Muhammad SAW. Untuk itu kami terangkan di sini dalam kitab Manhaj Dakwah yang kita sambung pada halaman 94, yang mana garis besarnya bahwa disuruh kita untuk mengingat Allah dan Rasulnya. Dalam satu riwayat yang mana sudah diceritakan, yaitu bab 93 halaman 93. Sebelumnya kita semua sama-sama membaca zikir, yang mana zikir itu akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah disebutkan dalam satu ayat, ala tatma'innal qulub fa innahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ala tatma'innal qulub bi dzikrillah tatma'innal qulub, yaitu kita selalu berzikir kepada Allah. La ilaha illallah.
Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan zikir kita tercatat sebagai orang-orang beriman, dan mudah-mudahan dijadikan kelak sebagai tiket kita atau sarana untuk masuk surga bersama Rasulullah SAW. Para hadirin majalis yang sama-sama dimuliakan Allah, yang mana telah dikatakan di dalam riwayat Nabi Musa alaihissalam, ada seorang yang sangat tua renta yang tidak mampu, yang selama itu menyembah api selama 490 tahun, dan akhirnya masuk Islam karena dengan membaca la ilaha illallah. Musa Rasulullah, saat dimana pengakuan beliau seorang yang kafir ini, seorang majus atau seorang penyembah berhala atau penyembah api, begitu taubat kepada Allah Ta'ala, hanya sekali menyebut nama kalimat tauhid, yaitu membaca la ilaha illallah, maka langsung dengan keimanannya itu, beliau yang dinyatakan sudah 490 tahun itu akhirnya meninggal dunia. Dengan meninggal dunia, dia membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalau kita. Tapi pada masa itu hanya menyebut Musa Rasulullah atau Musa Kalimullah. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, kenapa demikian besar kalimat tauhid ini yang diucapkan dengan lisan dan ditasdikkan di dalam hati kita, dibenarkan di dalam jiwa kita, untuk pengakuan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Karena satu huruf itu Allah Ta'ala mengampuni dosa 27 tahun. Amin. Jadi yang dimaksudkan huruf ini artinya alif atau lam alif, itu satu huruf. Sedangkan huruf la ilaha illallah Musa Rasulullah itu berjumlah 24 huruf. Jadi kalau kita kalikan 27 tahun kali 24 huruf, dengan kemurahan Allah akan dikir tengah malam hanya niat, kemudian tidak kuat lalu tertidur, Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Jadi kalau kita sudah menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu semua dosa-dosa itu seperti halnya kayu yang kering, itu dosa-dosa dibakar dengan api sehingga tidak ada bekas, tinggal puing-puingnya saja, karena dosa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dosa-dosanya, kejahatannya itu penuh, tercatat sebanyak 99 catatan per lembarnya, sejauh pandangan mata manusia, ternyata ada syahadat yang tertulis di kertas yang kecil. Selembar kertas itu jika dibandingkan, ditimbang dengan dosa-dosanya, ternyata lebih berat daripada dosa-dosanya. Akhirnya Allah menyelamatkannya dari siksa api neraka dan memasukkan ke dalam surga berkat la ilaha illallah. Untuk itu, riwayat dari Ka'ab radhiyallahu anhu, bila telah datang hari kiamat, saat itu Nabi Adam alaihissalam melihat umat Nabi SAW pada itu digiring ke api neraka, dan Nabi Adam alaihissalam memanggil kepada Nabi Muhammad SAW, hai Nabi Muhammad. Jawab Nabi SAW, ya ai Abul Bashar, yaitu ayah dari manusia. Kata Nabi Adam alaihissalam, ada seorang umatmu yang digiring ke neraka. Begitu mendengar laporan Nabi Adam, Nabi Muhammad SAW segera melompat atau meloncat untuk mendapati orang-orang yang durhaka tersebut, sambil berseru kepada para malaikat, hai malaikat, Tuhanku. Jadi memohon kepada malaikat dan Rabbul Alamin, berhentilah dahulu,
kenapa disiksa? Maka malaikat berkata, ada firman Allah, la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak mendurhakai kepada Allah terhadap apa-apa yang diperintahkan, dan mereka mengerjakan apa-apa yang mereka perintah. Jadi Nabi Muhammad SAW memberikan ucapan ayat ini. Maka mendengar suara Allah Ta'ala, setelah mendengar suara, taatlah kamu sekalian kepada Rasulku, yaitu Muhammad. Maka kata Nabi, kembalikan lagi kepada timbangan atau mizan, maka tetap timbangannya yang buruk itu lebih banyak. Maka Nabi mengeluarkan catatan, tulisan, yang mana tulisan itu yang dibacanya waktu di dunia. Tulisan apa? Sholawat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita membaca tadi, bukan satu dua lagi, tetapi beratus-ratus yang kita pujikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan tercatat, disimpan di kantongnya Nabi kita Muhammad SAW. Yang mana tulisan tadi adalah memberatkan timbangannya menjadi tambah kebaikannya. Maka laki-laki tersebut diselamatkan oleh Allah Ta'ala berkat ucapan salawat Nabi Muhammad SAW. Sambil mencium kaki Nabi Muhammad SAW, sambil menangis menyesal terhadap apa-apa yang dulu dilengahkan. Banyaknya orang menyesal, dan banyaknya orang meremehkan, dan banyak orang tidak memperhatikan apa sebenarnya salawat. Yang mana salawat itu adalah bagian-bagian yang paling utama. Sampai Sultan Aulia Allah Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitabnya Al-Ghaniyah hanya menceritakan tentang shollu ala Nabi Muhammad SAW. Semua wali kutub kutbiyah Al-Gaus selalu mengakhirkan amalnya dengan salawat Nabi Muhammad SAW. Begitu cintanya kepada Rasulullah SAW, karena pembelaan Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya ini melebihi daripada anak istrinya dan cucunya, hanya untuk kepentingan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kembali kepada kita, bagaimana membalas seorang yang menyintai kita, bagaimana kita harus mengembalikan urusan yang kepada orang yang memperhatikan kita, bagaimana yang harus kita selesaikan pertanggungjawaban kita, di mana orang yang menanggung penderitaan kita. Shallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu merupakan satu kunci yang akan menerobos dinding-dinding mana yang doa tidak dikabulkan, yang mana doa-doa kita ditangguhkan, yang mana ibadah kita ditangguhkan, yang mana doa itu yang kita minta ampun ditangguhkan. Maka robeklah semua apa yang menghalangi itu, karena dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, menerobos dinding doa itu yang merobek semua hijab dan dinding untuk menyampaikan hajat kita, untuk menyampaikan doa kita, untuk menyampaikan minta ampun kita. Katakan manusia tidak sempat beristighfar, tidak sempat berzikir, tetapi dia mengucapkan shallu ala Nabi Muhammad SAW, itu sudah masuk terhimpun minta ampun kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Sallu salimna wa salama, dengan bersalawat itu mencapai keselamatan keseluruhan. Untuk itulah
mengandung doa, mengandung zikir, mengandung wirid, mengandung munajat, mengandung permohonan, mengandung permintaan, semua ada di dalam tubuh salawat Nabi Muhammad SAW. Untuk itulah kalau kita mengetahuinya, dengan menyebut Allahumma sudah terhimpun nama Allah 99 Asmaul Husna, sudah masuk segala doa di dalamnya, sampai ada fadilah dan kaifiatnya di dalam salawat Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan kita satu anugerah karunia yang besar. Maka jangan diremehkan orang membaca salawat Nabi. Untuk itu, dengan satu salawat yang dalam kitab Haujul Ahbab, manusia tertolong hanya satu jari kertas yang saat manusia dibantai di neraka jahanam dari malaikat. Kau timbang semua kejahatannya, kau timbang semua kesalahannya, karena dia adalah umat daripada umatku. Untuk itu aku selipkan satu selawat yang seumur hidup yang dibaca. Seketika itu timbangan yang banyak kejahatan itu langsung berubah kebaikan yang paling besar, yang lebih besar daripada segalanya. Maka di dalam kitab Al-Ghaniyah daripada Syekh Al Jalani mengatakan, saking besarnya selawat yang dibacakan oleh satu kali, Allah Ta'ala sudah memberikan 10 rahmat, sedangkan satu rahmat ini dari Nabi Adam alaihissalam sampai yaumil kiamah tidak habis. Rahmat itu dibagi-bagikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dibalas 10 rahmat, satu salawat yang tidak akan bisa mencapai pahalanya, yang tidak bisa dihitung, yang menurut dalam kitab Al-Ghaniyah artinya salawat dan salam ini sama-sama besar kedudukannya seperti sayap daripada burung dara. Tidak bisa terlepaskan antara salawat, salu, wassalam. Katakannya salam itu adalah sayap sebelah kiri daripada seorang juga. Salawat itu adalah yang sebelah kanan. Apalagi dibacakan ahli arodina wasamawat, mereka adalah ahli dunia dan sampai ahli langit, karena pahalanya di mana langit dan bumi ini semua diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad SAW, sampai tidak bisa terhitung bilangan-bilangannya itu, yang tidak bisa dihitung kalimat-kalimatnya itu. Siapa yang sanggup menghitung pahala salawat, siapa yang sanggup menghitung besarnya salawat, tidak mampu seorang imam besar pun untuk mengisahkan sejauh mana fadilah dari salawat. Wa adada khalqi wa ridha nafsi wa jinata arzi wa midada kalimati, yang mana terbanyaknya dari bilangan itu semua kalimat Allah, semua bilangan Allah, semua yang dijadikan Allah, semua ada di tubuhnya salawat Nabi Muhammad SAW. Ala kulli haq, yang mana semua kebenaran daripada kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Laulaka Muhammad, tidak kujadikan engkau Muhammad semua alam ini, kecuali aku jadikan nur daripada engkau sendiri, dari wajahku sendiri, kata Allah Ta'ala. Untuk itulah para hadirin, kita menghadiri salawat ala Nabi Muhammad, kita yakin dan kita percaya dan kita mengimani siapa yang membaca salawat Nabi akan disampaikan salam itu kepada seluruh malaikat, kepada malaikat Rahman dan Rahim. Yang mana yang menjaga, yang menyampaikan salam kita, yang menerima adalah malaikat Rahman, yang menyampaikan malaikat Rahim.
langsung didengar Nabi. Siapa fulan? Siapa fulana? Siapa yang mengucapkan selawat? Siapa yang bersalam kepadaku? Siapa yang memuji aku? Tuba, tuba, tuba. Beruntung itu manusia. Akhirnya dibalas oleh Allah Ta'ala. Bukan Rasul yang membalasnya, tapi Allah langsung memberikan 10 kebahagiaan anugerah karunia-Nya berupa rahmat. Dosa sebesar apapun aku tidak peduli lagi, kata Allah Ta'ala. Kami sudah tidak melihat dosa kamu, kami tidak melihat kesalahan kamu, berkat aku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhibbu wa yarda, yang mana aku cinta dan aku ridho kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu para hadirin, kalau kita sudah menyebut tadi kalimat zikir la ilaha illallah, itu akan dimasukkan dan diikut sertakan. Sudah ada isim yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah masuk di dalam la ilaha illallah. Untuk itulah para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, jangan kita mengurangi untuk meninggalkan majelis di mana majlis sa'ah, tidak majelis ta'lim yang mana duduk bersama-sama untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Insya Allah kita pun akan dikumpulkan di yaumil mahsyar yang bersama-sama untuk bersama-sama dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para hadirin, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramahullah, famawahul jannah. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang mau memuliakan orang alim, berarti dia benar-benar memuliakan aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang memuliakan aku, maka aku Allah akan memuliakannya. Jadi nggak ada orang yang cinta menadar ulama fil bahasa ibadah. Jadi memandang saja kepada ulama sudah ibadah. Dan aku lebih cintai, kata Nabi Muhammad SAW, daripada kamu sholat 1000 tahun 1000 rakaat tiap hari hanya memandang kepada ulama. Dengan menumbuhkan memandang ulama, mungkin mengingat dosa-dosanya, mungkin mengingat kekurangan pada dirinya, atau mengingat kepada ibadahnya yang lemah, atau mengingat kepada kesalahan-kesalahannya. Untuk itu menambah keimanan kita, agar kita jangan memandang orangnya, tapi mandang dengan ilmunya. Untuk itulah pasti mereka dimuliakan Allah sehingga ditempatkan di dalam surga. Akrimul ulama fa'innahu indallah kurama mukramun. Apa kata sabda Nabi SAW? Memuliakan ulama karena sesungguhnya di sisi mereka itu Allah adalah orang-orang yang mulia, yang dihormati. Kenapa orang alim dihormati? Karena dihormati itu ulama itu penyambung lidah Rasulullah SAW. Tidak ada yang disampaikan itu yang tidak manfaat. Tidak ada yang disampaikan itu keluar dari koridor Al-Quran dan hadis. Wa kullu Quran wal hadis. Yang disampaikan, apapun yang disampaikan itu arti nasihat, untuk bernasihat kepada kita sehingga kita untuk mengikutinya. Fatabi'uni yuhibbukumullah. Karena kalau kita mengikutinya itu berarti dapat kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu dalam hadis ini dikatakan, dan firman Allah, wa qalu ta'ala, wa minan nas may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 8, di antara manusia itu ada yang berkata bahwa dirinya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, tetapi sebenarnya ia tidak beriman. Apa yang dimaksud tidak beriman? Sami'na wa asayna.
yang mana apa yang dikatakan selalu mengingkarinya. Apa yang dimaksud dengan mengingkarinya? Setiap apa yang akan berbuat baik, yang akan berbuat untuk mendapatkan pahala, terhalang oleh segala sesuatu, ini yang dinamakan mengingkarinya. Saat dimana dia berhadapan dengan Allah, terhalang pula oleh hatinya. Saat berhadapan dengan Allah, terhalang oleh pikirannya. Saat mencapai ridha Allah, terhalang oleh kesibukannya. Banyak hal yang menghalangi ini karena syaitan Allah. Yang menghalangi bukan manusia itu, tetapi syaitan itu yang menghalanginya. Sehingga jatuhlah yang namanya iman tersebut. Untuk itu, di dalam surat Yasin pun sudah dikatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surat Yasin 65. Maka pada hari kiamat kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberikan kesaksian kaki mereka terhadap apa-apa yang dahulu mereka usahakan. Nabi Muhammad SAW begitu mendengar surat ancaman, yang mana surat ancaman itu tentang hari kiamat. Yang satu Al-Waqi'ah, yang kedua Al-Qari'ah, yang ketiga Al-Ghasyiyah, tentang menceritakan hari kiamat. Yang seharusnya umur beliau Nabi Muhammad SAW belum masa tua. Waktu itu sekujur rambutnya ini tidak berubah. Begitu mendengar surat Al-Waqi'ah, begitu membaca surat Al-Qari'ah, begitu membaca surat Al-Ghasyiyah, berguncangnya alam. Pada saat itu keterkejutan, ketakutan Nabi Muhammad SAW, langsung keluar ubat yang namanya kepala Nabi Muhammad SAW. Berubah langsung, yang seharusnya tidak berubah, yang harusnya tidak berwarna putih, tapi kengerian tentang hari kiamat. Kulu kapan umatku yang selamat? Tidak bicara masalah dirinya, tidak membicarakan kepentingan dirinya, tapi membicarakan bagaimana kuluhum umat. Langsung berubah para hadirin. Ini berkaitan bagaimana nanti persaksian tangan kita, kaki kita. Nggak usah mencari saksi orang lain. Seluruh perbuatan kita yang akan berhadapan langsung kita kepada Allah sebagai saksi-saksinya adalah diri kita sendiri. Mungkin rambut kita yang kita potong akan bersaksi, sementara rambut kita hilang kemana kita tidak tahu. Sementara kita potong kuku kita sudah hilang kemana kita tidak tahu. Tetapi akan dimunculkan oleh Allah Ta'ala saat hari kiamat. Air mata yang kita keluar mungkin hilang sudah lupa, tapi air mata akan menjadi saksi bahwa air mata ini dulu menangis karena takut kepada Allah. Untuk itu diteruskan dalam surat Sabat, wa ma arsalnaka illa kafatil nas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Dalam surat As-Saba ayat 28, dan kami tidak mengutusmu melainkan kepada segenap umat manusia, pembawa berita dan pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Gimana tidak mengetahuinya? Saya tanya sama kalian, ada nggak satu hari ini kita sempat baca Al-Quran? Ada nggak?
Ada nggak membuka tafsir satu ayat? Ada nggak waktu kita 5 menit aja membuat satu ayat? Ada nggak kita mengulang-ulang sesuatu nasihat dari guru itu diingat-ingat? Ada nggak kita ini mengetahui apa yang ada di dalamnya? Saya tanya, kita Islam atau orang iman? Kita orang Islam atau orang iman? Apa orang beriman? Beriman itu percaya kepada kitabullah Al-Quran yang meninggikan Al-Quran, yang memuliakan Al-Quran, yang menyakini Al-Quran, yang mendudukan kedudukan yang tinggi Al-Quran lebih dari segala-galanya. Itu mujizat. Bagaimana kalian akan dimuliakan Allah sementara Al-Quran tidak kamu muliakan? Bagaimana kamu akan diangkat tinggi kedudukan derajat kamu, rezeki kamu diluaskan sementara Al-Quran berdebu dan tidak pernah kamu amalkan, apalagi artinya? Ditanya apakah kamu beriman? Tadi dikatakan dalam surat Al-Baqarah kami beriman, tetapi sesungguhnya dia tidak beriman karena tidak mengetahui Al-Quran. Bagaimana kita mengetahui kedudukan kita? Maka terjadi reaksi-reaksi itu. Selama Al-Quran tidak kita pegang sebagai pedoman dan hadis tidak sebagai pedoman, maka dua kehilangan kita. Kita akan kehilangan dua macam ini. Kalau Al-Quran taklid, hanya mengekor dan mengikuti yang tidak paham. Hadis pun mengekor tidak paham, maka kita kehilangan dua bagian yang sangat dasar. Dua kunci sudah hilang dari kita. Keselamatan tidak ada pada diri kita, keberkatan tidak ada pada diri kita, rezeki halal pun tidak akan masuk pada diri kita. Karena dua pegangan ini, kitabullah wal Quran wal hadis, sudah lenyap dalam pikiran kita, sudah lenyap dalam hati kita, sudah lenyap daripada pandangan kita. Dua ancaman Allah Ta'ala, kamu tak akan menemui keselamatan dunia dan akhirat. Melupakan dua, mengingat dua. Kalau orang sudah melupakan Al-Quran dan hadis, berarti jelas melupakan kehidupannya, dunia pun sampai akhirat. Yang akan terjadi kepada kehidupannya, yang dia tidak mengerti arah mana yang dituju, apa yang diinginkan, apa yang dimaksudkan, sementara Al-Quran itu jadi bunga hiasan, kalau perlu jadi hiasan cuma di kaca, cuma hiasan di rumah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kelak Al-Quran akan menjadi hiasan, akan berlapiskan emas nanti di rumah-rumah manusia, akan berlapiskan emas di dinding-dinding musola dan masjid, cuma gak pernah diamalkan dan tidak pernah diketahui apa isinya. Maka celaka, 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 kata Mu'adz bin Jabal. Dua orang yang melupakan Quran dan hadis ini akan binasa di dunia sampai di akhirat. Akan lupa. Kalau sudah melupakan Al-Quran, jelas manusia ini lupa Allah, lupa dengan hadis Rasulullah, lupa Rasulullah. Kalau sudah lupa sama Allah, lupa sama Rasulullah, lupa dengan kehidupannya, maka gelap terjadi pada dirinya.
dia akan terus akan berbuat maksiat, akan terus akan makan yang haram, akan terus menjadi penipu, akan terus menjadi pembohong, akan terus menjadi orang yang licik, keji, pendusta sebesar dusta itu. Tidak ada orang yang berpegang kedua masalah. Kalau ingin kau tahu kuncinya dunia akhirat, tidak aku akui, kata Nabi Muhammad SAW, jangan sebut nama. Dalam satu segi salawat memuliakan manusia, meninggikan, mengangkat derajat, menyebut, memuji, sementara tidak hafal hadis 40 hadis, kelak dia tidak akan menemui dan berjumpa dengan aku, kata Nabi Muhammad SAW. Begitu pula Al-Quran. Kalau dia tidak bisa menghafalkan 40 surah, bukan golongan dari umatku, dan dia termasuk pendustanya iman, pendusta daripada segala apa yang ada pada diri kita. Untuk itulah para hadirin, coba Quran dihafalkan. Jangan kita terus baca selawat, nggak mau yang lainnya, ini bahlul. Bukan berarti kita membaca selawat itu nggak pegang yang lain, bukan berarti kita sujud itu tidak menuntut ilmu, bukan berarti ibadah itu mengamalkan, bukan berarti berjuang hanya uang. Tolabul ilmu faridatul ilmu ala kulli muslim wal muslim. Untuk itulah para hadirin, kami mengatakan dengan tegas ini, coba anda ini bagaimana kalau dijadikan imam di keluarga, sementara ayat gak hafal, sementara surat gak hafal, sementara doa tidak hafal, apa yang diandalkan ketika jadi imam di dalam rumah tangga kamu? Apakah ini hasil orang menuntut ilmu? Apakah ini orang munajat sementara membaca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, tetapi tidak berbuat apa-apa? Satu riwayat, satu kisah di mana Syekh Muhammad Saman Abdul Karim, seorang wali kutub dari murid Sayyidina Abdul Qadir Jilani, puluhan tahun sholat di kuburnya Nabi Muhammad SAW, siang malam berpuasa untuk menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 20 tahun di kuburnya Nabi, memegang debu Nabi, memegang pusaranya Nabi, menangis di kuburan Nabi, munajat di kuburan Nabi, puasa di kuburan Nabi. Hebat. 20 tahun dekat, sedangkan kita tidak pernah untuk memegang debunya dari puasa pusaranya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya tengah malam Rasulullah SAW datang memberikan mimpi ru'ya kepada Syekh Muhammad Saman Abdul Karim. Apa dalam mimpi? Ya Syekh, ya Muhammad Abdul Karim, tegur itu pemuda, tegur itu dengan keras, kalau perlu pukul dia. Masya Allah. Bukan demikian cinta kepadaku, bukan demikian dia itu mahabbah kepadaku, menunggui aku tanpa berbuat apa-apa. Masya Allah. Masya Allah.
dia, ajarkan untuk jadi imam pada dia, ajarkan hadis pada dia, ajarkan semua pada dia untuk berjuang. Itu cinta yang namanya pada Nabi Muhammad SAW. Bukan kuburan itu yang bisa menjamin. Belajar lebih utama, menghafal itu lebih utama. Satu ayat yang dia pelajari aku lebih cintai dari orang yang jahil, bodoh, puasa 1000 tahun, sholat 1000 rakaat, zikir ratusan ribu, tidak dilihat sama Allah Ta'ala, tidak paham dengan ayat para hadirin. Masa pahala satu ayat yang kamu pahami itu luasnya dari alam semesta ini, yang gak bisa dihitung ada khalqih, yang dijadikan ini semuanya berkat orang yang belajar. Untuk itulah pegangan Al-Quran dan hadis. Bagaimana iman kamu gak tipis, bagaimana iman kamu gak gampang goyang, bagaimana iman kamu gak rapuh, sementara pegangan kamu pun rapuh. Yang kau pegang Al-Quran yang rapuh, hadis rapuh, doa rapuh, sholat rapuh, doa dan zikir rapuh, semua rapuh, yang akan menenggelamkan kamu seperti kayu yang digerogoki dengan rayap. Kau akan menjadi waswasil khannas, kau akan menjadi orang yang ragu-ragu, dan kau akan terburu-buru, dan kau akan menjadi cepat putus asa karena pegangan kamu tidak ada bahan. Apa yang kau pegang? Uang, harta. Yang kamu pegang kitabullah Al-Quran, wa adhamatu wa jalalu wa rahmatu wa izatu, yang mana kemuliaan Al-Quran ini sebagai senjata pedoman bagi orang yang mengaku beriman kepada Allah. Dipelajari, jangan sibuk di sana sini ngikuti pekerjaan wali Allah. Kita bukan tidak melarang ziarah ke wali, kita gak melarang kamu ziarah wali Songo. Belajar. Yang bisa duduk, yang bisa memberi nasihat, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, yang bisa mengingatkan atau diingatkan, kembali kita sadar atau menyadari atau salah, kita tahu kesalahan kita, di mana kita tahu bahwa itu tidak bagus, kita memperbaiki perbuatan kita. Ada sesuatu sifat ujub kita hilangkan ujub itu. Ada sifat riya itu, kita bunuh riya itu, kita hancurkan penyakit yang tidak bagus dalam hati. Itu semua ada di dalam Al-Quran. Kalau kita sudah mengetahui, mari, guru masih hidup, bertanyalah. Allah mempunyai gudang-gudangnya. Allah ja'inullah, gudang-gudangnya Allah itu ilmunya. Mau tahu kamu untuk mencari kuncinya, bertanyalah kamu kepada guru. Kalau ingin tahu kunci-kuncinya ilmu, bertanya. Jangan masa bodoh, bukan tidak mau tahu. Udah ini kullu hasil hisya wala manawiyah, yang kamu cari hidup ini hanya kepentingan hidup dan kepentingan perut melulu. Bagaimana seimbang itu? Rapuh keropos Al-Qurannya, rapuh keropos hadisnya. Begitu suruh jadi imam untuk keluarganya sendiri, bahlul. Dulu kalau zaman saya waktu masih SD, saya punya guru dulu mengatakan, ya Arifin, karena saya melanggar dulu, jadi yang salah jangan diikuti. Janganlah kamu kawin sebelum kamu
kamu jadi imam tarawih. Jangan kamu nikah dulu sebelum kamu menjadi doa tarawih hafal. Jangan kamu kawin dulu kalau enggak kamu siap sunat doa itu hafal. Sebab nanti istrimu akan mengikuti kamu jadi sapi atau kerbau. Masya Allah, nggak ada kalau seorang imam jelek itu pasti makmumnya apa? Jelek nggak? Kalau Fatihah saja nggak becus jadi imam, makmumnya apa lagi? Ilmu itu apa? Ilmu itu adalah yang mengetahui isinya Al-Quran, bukan zikir Pak Haji. Walaupun hari ini kita bicara tentang zikir, bagus. Atau zikir fa'lam annahu alladzina amanu ala bidzikrillah tatma'innal qulub. Dengan zikir itu menenteramkan hati, hanya menenteramkan, bukan mengerti. Kalau mengerti itu memahami ayat ini ditujukan apa, ayat ini untuk apa. Mudah-mudahan semua ini, walaupun kamu gak usah banyak-banyak, 5 menit hadis dibuka, ambil Bukhari Muslim. Dulu saya sarankan beli kitab Duratul Nasihin, terjemah banyak, Bukhari Muslim banyak, Riyadhus Shalihin banyak. Dibuka satu hadis, satu aja dijalani, diamalkan, bagus. Ayat gak usah satu rukuk, satu ayat dijalani, diyakini, diamalkan, surga sudah. Itu berarti sudah mengamalkan, meyakini Al-Quran, kitabullah Al-Quran sebagai kitabnya, hadis sebagai ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan itu semuanya menjadikan harapan-harapan kita, bukan kita duduk. Memang betul dalam satu hadis, duduk dengan ulama, manjalasu ilal ulama fi ibadikal fasanah. Siapa yang duduk sesaat dengan ulama 2 jam saja, maka dia sama dengan 1000 rakaat. Betul kalau kamu mendengar nasihat ilmunya, kalau kamu bisa mengamalkan ilmunya, kalau kamu bisa menuruti nasihatnya, kalau kamu bisa mengamalkan apa-apa yang dikatakan guru itu, sama dengan 1000 rakaat. Tapi kalau semalam suntuk kamu nungguin guru, tapi kamu dikit aja nggak hafal, dikasih selawat 1 aja sampai 10 tahun nggak hafal. Masya, saya sudah murid lama 10 tahun, coba kamu imami nggak bisa. Model apa itu? Minta cinta sama Nabi? Jangan sampai kayak itu. Jadi kita duduk sama ulama, ada haibahnya, ada isahnya, ya, ada muaizunya, ada adomatuhnya, ada kemuliaannya, ada keagungannya, ada kelebihannya, ada keberuntungannya, ada keselamatannya sampai akhirat. Itu yang namanya menuntut ilmu. Kalau nggak ngerti, belajar yang kecil-kecil aja. Saya hadis yang panjang nggak hafal, saya perlu menghafal. Hadis yang pendek-pendek aja. Jadi kalau ditanya, kamu bisa menjawab. Coba sholat jenazah bisa nggak? Takbirnya berapa? Doanya apa? Itu banyak sekali. Bukan ikut-ikut Allahu Akbar, nggak bisa baca. Masya Allah. Jadi itu belajar untuk modal kita, bahwa kita mengaku beriman baru pantas disebut orang iman. Kalau kita cuma ikut-ikutan, jangan dekat sama saya, jangan. Saya nggak butuh orang dekat sama saya sampai 24 jam duduk tapi bodoh, enggak. Yang duduk sama saya harus manfaat, harus ada isi,
harus ada bisa mengamalkan, harus ada bisa menjalankan. Bukan duduk doang cerita dongeng, enggak. Masya, bukan hiburan. Ilmu itu bukan hiburan, penyampaian amanat Allah, penyambung lidah Rasulullah. Ya, mudah-mudahan itu semuanya, sehingga anak pemuda tadi ditegur sama Syekh Muhammad sama Abdul Karim, yaitu tarekatnya Samaniyah. Pucat karena puasa, pucat kurang tidur, sholat 1000 rakaat di kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makin dihina oleh Allah, makin dibenci sama Rasulullah. Lebih baik kau menyampaikan, ayo sholat, mengajak orang sholat di kampung kamu, mengajak orang yang dolim bisa sholat, itu lebih dicintai Rasulullah daripada sholat dan 1000 rakaat, berpuasa sampai di gunung sekalipun. Itu yang namanya membela agama. Allah menyampaikan baligha di malu ayat, dan membawa orang menjadi baik, lebih dicintai Rasulullah, lebih dicintai Allah daripada dia di kuburan sholat 1000 rakaat. Doa nggak bisa, zikir nggak bisa, tutup doa nggak bisa, tapi mukanya pucat karena ribuan rakaat, lapar sampai busung lapar, tetapi makin dihina sama Rasulullah SAW. Bukan mendapat syafaatku, itu nanti kelak justru paling neraka jahanam yang isinya itu. Bukan cinta, itu cinta buta yang ngawur. Untuk itulah yang namanya cinta, itu artinya setiap apa yang dapat dari guru walaupun sedikit, minimal kita hafal, itu cinta. Betul? Betul nggak? Begitu dapat satu ayat, misalkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma wasi'a ilmullah. Sedikit apa diamalkan, lebih dicintai Allah dan Rasulnya, karena amanat itu dia beriman kepada Allah. Para hadirin majelis yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, zikir itu paling utama, sholawat juga paling utama. Tetapi semua amalan tidak sempurna, tidak akan sempurna zikir, tasbih, bacaan, tilawah sebelum ditutup dengan salawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang luar biasa salawat ini, tapi jangan tertipu lagi kita dengan satu kalimat. Sampai baca selawat akan masuk surga, apabila akhlaknya Nabi juga nggak dipakai. Baca selawat nipu masih, baca selawat dusta masih, baca selawat khianat masih, baca selawat ingkar janji masih, baca selawat masih nyakitin hati masih, baca selawat masih suka marah masih. Semua akhlak Nabi itu ada di sallu ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca salawat masih sombong masih, baca salawat masih gendeng sama dunia masih, lebih utama dunia itu masih, nomor satu duit masih. Cinta Allah berkurang, cinta Rasul berkurang, hanya ucapan melulu, bertaklidul lisan. Pembuktian semua apa yang dibacakan selawat itu gerakan kita seperti akhlak Nabi Muhammad, ucapan kita seperti
Nabi Muhammad. Perbuatan kita pun seperti perbuatan Nabi Muhammad. Sedekah kita pun seperti sedekahnya apa yang dikerjakan Nabi Muhammad. Kasih sayang pun apa yang dimiliki seperti kasih sayangnya Nabi Muhammad. Kejujurannya pun walaupun tidak seperti seluruhnya, setidak-tidaknya akhlak Nabi Muhammad. Kesabarannya pun seperti kesabaran Nabi Muhammad. Syukurnya pun seperti syukurnya Nabi Muhammad. Ini yang namanya selawat. Rajin ibadahnya seperti rajinnya ibadahnya Nabi Muhammad. Begitu ngamalkan selawat nggak putus dari batal wudhu, itu kayak Nabi Muhammad. Kecerdasannya pun seperti kecerdasan Nabi Muhammad. Begitu mendengar satu nasihat guru seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nggak bisa nulis, nggak bisa baca waktu itu, nggak paham apapun yang dikatakan itu, tapi minta doa sama Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, doakan aku, setiap apa yang kau ucapkan, setiap engkau nasihatkan menjadi ingatanku sampai hari kiamat. Maka kecerdasan Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu sampai sekarang kitabnya berkarung-karung hadisnya, karena setiap ucapan, langkahnya, pandangannya nggak terlepas daripada Abu Hurairah dan dijadikan apal oleh Allah Ta'ala karena kesungguhan di dalam dirinya. Mudah-mudahan para hadirin, nasihat ini sampai kiamat pun kamu masih ingat. Kalau kamu pulang sudah nggak ingat, termasuk kamu golongan-golongan yang memang sudah begitu-begitu memang. Untuk itulah para hadirin yang sama-sama ini, apabila ada kata-kata yang saya kasar, itu karena demi kepentingan kita. Kalau ada kata kasar, itu untuk kita semuanya. Terutama itu saya tegaskan pada diri pribadi yang buruk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.